Selamat siang Kak, perkenalkan saya Ina Ninita, perwakilan kelompok 3. Saya melakukan wawancara untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Sebelumnya Kakak ada kesibukan akhir ini? Oke, izin untuk menjawab. Akhir ini kesibukan saya cuma kuliah doang karena saya juga terbilang kupu-kupu ya. Kuliah pulang, jadi tidak ada organisasi yang saya ikuti untuk saat ini gitu, untuk semester ini. Kalau boleh tahu Kakak semester berapa ya? Saya sekarang semester 5. Oh, semester 5. Iya. Boleh. Boleh saya mulai pertanyaannya? Ya boleh. Kalau boleh tahu bagaimana hubungan berpacaran Anda terjalin? Oke, awalnya tuh aku dulu kan dari SMP ya pacarannya. Terus punya temen les bimbel. Udah kayak gitu kan aku nggak pernah satu alma mater kan sama temen aku yang itu. Terus aku tuh dicomblangin gitu loh sama temen-temen SMP dia. Nah, dari gitu sih awalnya. Jadi kayak dicomblangin sama temen, terus dikenalin, terus abis itu ketemu main ke SMP yang temen aku itu. Terus ya udah deh, akhirnya deket, chatan, jadian deh. Oh, cukup unik ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya hubungan berpacarannya? Kalau hubungan pacarannya sih kurang lebih 6 tahun ya. Tapi kalau misalnya dihitung secara realnya 5 tahun 8 bulan. Cukup lama ya. Ya. Lalu kapan Anda mengetahui Anda menjadi korban perselingkuhan? Dari tahun 2017 sih. Soalnya waktu itu yang ngegap pacar aku, cowok aku, mantan ya maksudnya, mantan aku selingkuh tuh temen sebangku aku waktu di SMA. Dia ketemu sama mantan aku dulu lagi jalan sama cewek lain, terus dia temen aku yang sebangku itu ngiranya itu aku, padahal itu bukan. Terus waktu di konfirmasi difotoin dan emang iya itu masa lalunya gitu loh, masih masa lalunya, cuman jadi kayak gebetan yang nggak sempet jadian gitu. Pas tahun dia ketahuan itu udah jalan 6 tahun atau Enggak, belum. tahun? Aku waktu itu jalan 2 tahun. Mau 2 tahun, jalan mau 2 tahun. Jadi itu berjalan 1,5 tahun. Berarti sempat ada balikan sebelumnya? Emang nggak pernah putus. Dari awal selingkuh ketahuan tuh nggak pernah putus, baru putus sekarang. Lalu menurut kakak apa faktor yang mendasari dia berselingkuh? Mesti yang dia bilang sama aku ya. Aku tanya kenapa alasan kamu selingkuh, dia bilang ya kamunya posesif. Padahal aku waktu awal dia kayak gitu tuh nggak pernah kayak ngecek HP, nggak pernah. Terus kayak kalau misalnya dia ngeboncengin cewek juga ya udah bebas aja gitu. Nggak tahu sih alasan yang pastinya apa, cuman ya kayak gitu dia bilangnya. Berarti lebih ke friendshipping ya. Betul. Lalu buat perilaku dia sendiri ada gak sih menunjukkan kalau dia tuh berselingkuh? Ada dong, kayak misalnya sikap gitu, maksudnya yang ditunjukin. Sikap yang mencurigakan gitu. Ya ada tentu. Waktu itu kan awal-awal sebelum ketahuan selingkuh aku juga udah curiga ya. Nah di situ tuh dia kayak beda, dari typingnya juga beda, terus sering online di WA tapi nggak pernah bales chat aku. Terus jawabnya aku lagi nugas katanya gitu-gitu. Ya udah ya, terus kita tuh sempet tuh nggak chatan berhari-hari. Terus aku kan tegur kan, kamu kenapa sih beda, kan biasanya awalnya bucin tuh. Terus kata dia, ya aku kan sibuk katanya, mau UN. Waktu itu kan SMP ya, klasik banget, sibuk UN. Terus udah kayak gitu, masa sih sesibuk-sibuknya aku juga les, nggak sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya ngabarin mah kan penting gitu ya, prioritas guys. Berarti dia cari-cari alasan terus gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah dia pernah melakukan kekerasan verbal atau non verbal kepada Anda? Jika iya, apa faktor penyebab dia melakukan kekerasan tersebut? Kalau verbal sih secara fisik gitu. Verbal lebih ke ucapan. Oh ya. Ini ada omongan dia yang menyakitin. Ya itu pernah sih ya, tentu. Hubungan 6 tahun tuh pernah banget yang aku rasain, pernah. Terus kalau misalnya yang fisik, alhamdulillah nggak pernah dan jangan sampai. Kalau boleh tahu saat ketahuan selingkuh bagaimana respon dia? Iya. Kayak gimana ya, wajah tanpa dosa gitu loh. Ketahuannya dia panik, kelihatan banget panik. Terus dia minta maaf, terus dia juga kayak udah ya udah putusin aku aja soalnya aku udah ngelakuin hal salah sama kamu katanya gitu. Terus akunya yang bilang
ya kamu tahu diri dong, udah kayak gitu harusnya gimana, bukan putusin kayak gitu, malah jadi aku yang nahan gitu loh, karena aku tuh kayak udah punya niat buat ngasih dia kesempatan, karena waktu itu lagi bucin-bucin gitu lah. Berarti dia kayak pasrah dan nggak mau berusaha gitu ya? Iya, betul. Terus kalau dari cara Anda menyikapi itu sendiri gimana? Apa? Dari saat dia ketahuan selingkuh? Ya kayak yang barusan aku bilang, jadi kayak aku tuh berusaha buat menerima keadaan gitu ya, terus berdamai. Emang sih awalnya kayak yang susah banget, berat. Terus ya, hal yang pertama aku lakuin tuh cerita ke teman dekat. Terus ya udahlah, dari situ emang kepancing emosi kan, teman-teman juga kayak yang ikutan, udah gitu putusin aja. Cuman aku tuh cerita sama Ate kan di situ, keluarga maksudnya. Keluarga Ate itu udah nyaranin, katanya ya udah itu mah balik lagi ke kamunya, kalau misalnya emang kamu yang ngerasa masih nyaman, masih bisa diperbaiki, omongin dulu baik-baik, kasih kesempatan, katanya kayak gitu. Jadi ya udah, ngasih kesempatan ngemaafin. Ujungnya dia kasih kesempatan ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Kan selingkuh itu kan bukan kesalahan yang sepele lagi ya. Kira-kira dari diselingkuhin itu ada nggak sih efek psikis atau fisik yang Anda rasakan setelah mengetahui hal itu? Dan jika ada, bagaimana cara menyikapi dan menanganinya? Tentu ada banget dong. Sampai kan kalau harus aku bilang ya, dari awal 2016 aku pacaran sampai kemarin terakhir aku putusin tuh, nah baru pertama kali aku putusin kemarin Juli waktu Lebaran Idul Adha itu ya. Terus alasannya juga emang sama sih, selingkuh. Terus aku ngerasa bodoh, kenapa nggak dari awal aja diputusinnya gitu. Pas ketahuan dia pertama selingkuh, kenapa nggak langsung diputusin? Karena kemarin juga yang terakhir aku mutusin karena emang alasannya selingkuh dan orangnya itu lagi. Dan kamu harus tahu ya, aku diselingkuhin 20 kali lebih. Ya mungkin apa sih psikis yang aku rasain sekarang tuh, aku lebih gimana ya, kalau misalnya ngobrol sama orang lebih kayak jadi cepat habis energi. Terus kayak kalau apa-apa tuh mending mendem sendiri gitu, nggak gimana ya, karena aku tuh yang ngerasa nggak mau ngerepotin orang lain gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya masih terjadi nih, aku nggak akan cerita. Kalau misalnya masalahnya udah lewat, baru aku mau cerita gitu. Terus kemarin terakhir 6 tahun ya, karena keluarga juga udah dekat, saling dekat, keluarga besar, bukan keluarga itu doang. Aku ujungnya bilang dong ke mama aku, karena mama aku di rumah aku gelisah dan nggak bisa tidur terus, makanya aku dibawa ke psikiater. Oh, sampai dibawa ke psikiater? Iya, sampai aku harus minum obat penenang. Berpengaruh juga nggak sih kayak kalau kenal orang baru jadi lebih takut? Iya, mulai hubungan baru? Iya, kayak gimana ya, trust issue kan sih namanya, trauma ya. gitu. Kayak kalau misalnya ada yang ngedeketin tuh, paling juga bohongan, maksudnya kayak apaan sih gitu. Terus malah jadi lebih takut sih kalau misalnya dideketin sama cowok nih. Kemarin juga sempet kan ada yang ngasih tiba-tiba ngegofoodin gitu-gitu, kayak yang takut gitu loh, kayak apaan sih gitu, kayak ngerasa aku tuh makan hutang dikasih GoFood tuh gitu. Berarti butuh waktu ya buat bisa maafin diri sendiri, udah memang masa lalu. Betul. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Apakah Anda masih berhubungan baik dengan dia? Jawabannya iya, plot twist kan. Sangat baik, karena di latar belakangi kedua keluarga kita tuh saling dekat ya. Terus kayak udah nggak karuan, gimana sih, udah nggak ada kayak canggung-canggung lagi gitu. Kalau misalnya ketemu udah kayak ketemu yang udah nikah gitu loh, makan bareng, terus acara keluarga gitu-gitu. Berarti lebih ke jaga silaturahmi aja ya? Iya gitu, karena emang dukungan dari orang tua juga katanya jangan dendam dan jangan ngeliatin kesalahan. Udahlah, berbuat baik aja gitu. Lalu dari kakak sendiri ada gak sih pesan untuk korban dan pelaku di luar sana? Pelaku selingkuh? Ya boleh pelaku dulu kan? Ya mungkin pesannya lebih memikirkan apa yang dia perbuat kali ya. Soalnya dia tuh mungkin ngerasa itu teh sepele gitu, hal selingkuh kayak gitu. Cuma chatan doang kok, cuma jalan doang kok, cuma makan bareng doang, cuma jemput doang. Tapi
setiap orang kan beda-beda ya, punya perasaan hati. Dia juga sebenarnya nggak mau digituin sama aku, tapi kalau misalnya dia sendiri nggak nyadar kalau lagi ngelakuin kayak gitu, jadi kayak egois ya. ya jangan egois lah ya, gitu sih. Kayak lebih sebelum bertindak mikir dulu gitu ya. Ya. Kalau untuk korbannya kira-kira ada Aku dong. buat korban di luar sana kayak kalau Oh. udah tau pacar selingkuh harusnya gimana sih? Oh ya, gitu. pesan aku sih gimana ya? Udahlah, itu kan keputusan diri masing-masing ya, mau dimaafin, dikasih kesempatan atau langsung di cut off. Itu tergantung balik lagi sama pribadi masing-masing. Aku nggak bisa kayak nyaranin karena kan setiap orang juga ada titik lelah beda-beda ya. Titik capek beda-beda. Ada yang satu kali diselingkuhin udah kayak capek banget, udah psikisnya terganggu, mentalnya Udah gak ada kesempatan gitu kan. Ada yang berkali-kali masih bertahan gitu. Lalu menurut Anda bagaimana perbuatan orang yang bisa dikatakan sedang berselingkuh? Ya. Maksudnya? Kayak ada gak sih kayak perilaku orang yang lagi nandain kalau dia tuh lagi selingkuh gitu, kayak tanda-tandanya. Oh ya, yang aku tahu sih ya sesuai dengan pengalaman aku, dia tuh kalau misalnya jarang mau komunikasi, terus kalau misalnya ngebahas yang nyangkut kayak bucin hubungan gitu, kayak sensitif, kayak apaan sih, lebay gitu. Kayak menghindari buat ngelakuin hal ya, yang betul. Terus lagi kayak yang dari handphone mungkin ya, handphone juga kayak main HP sembunyi-sembunyi gitu, nggak mau dicek gitu kan. nggak mau. Terus juga kalau misalnya diajak ngobrol tuh kadang Sibuk dianya sendiri. kemana, sibuk sendiri gitu sih. Udah itu aja. Itu aja. Pertanyaan terakhir nih. Ya apa? Jika orang yang sudah menyelingkuhi kamu meminta balikan, apa kamu akan menerimanya dan apa alasannya? Mungkin aku pribadi untuk sekarang masih belum berdamai penuh ya, karena aku juga masih kayak trauma. Tapi untuk baik-baik, untuk menjalin silaturahmi itu ya emang udah aku lakuin sih, karena aku juga sekarang setelah putus tuh keluarga aku masih ketemu sama keluarga dia. Terus kemarin juga datang ke acara keluarganya, terus kayak mama bapak aku juga kayak ya udahlah nerima aja, karena maksudnya jangan apa ya, perbuatan jahat jangan dibalas dengan jahat gitu katanya. Jadi ya udah sih, aku kayak gini juga sebenarnya ada support, ada bapak mama yang hebat. Berarti lebih ke menjaga hubungan walau gak harus balikan. Iya. Semua pertanyaan udah dijawab. Sebelumnya makasih ya udah mau dijadiin narasumber dan bisa bantu kita buat tugas wawancara ini. Ya dengan senang hati.